Halo Mission Lovers, ketemu lagi di Mission Stories. Hari ini Mission Lovers semua apa kabarnya? Semoga Mission Lovers di rumah sehat selalu ya. Hari ini kita akan ditemani dengan kisah martir dari seseorang yang pernah menjadi paus. Dan ia berasal dari kota Todi. Nah, dari dua clue yang telah aku sebutkan, apakah Mission Lovers sudah bisa menebaknya siapa? Yaps, dia adalah Santo Martinus. Daripada kita makin penasaran, mari kita simak. Santo Martinus berasal dari kota Todi. Ia kemudian menjadi seorang imam di Roma dan kemudian apokrisarium, yaitu wakil kepausan di istana kekaisaran Konstantinopel. Jabatan ini biasanya digunakan sebagai persiapan yang bagus untuk menjadi calon paus. Pada saat itu, perdebatan teologis sangat marak tentang apakah Yesus mempunyai satu atau dua kehendak? Ringkasnya, pertanyaan tentang dua kodrat yang telah dibahas dalam konsili Chalcedon kembali diajukan. Para bapak konsili telah menetapkan bahwa Yesus memiliki dua kodrat agar dapat menyelamatkan manusia sepenuhnya. Sebaliknya, beberapa teolog Bizantium dengan dukungan kaisar dan untuk tujuan politik terus mengemukakan formula kompromi. Pada tahun 649, Martinus terpilih sebagai paus dan harus segera menyelesaikan penyebaran ajaran sesat dalam gereja Katolik ini. Maka 3 bulan setelah pemilihannya, Paus Martinus mengadakan sinode besar di Basilika Lateran di Roma yang dihadiri oleh semua uskup di gereja Katolik Roma dan beberapa teolog Yunani pembangkang. Di antaranya Maximus yang kemudian kembali ke pangkuan gereja Katolik. Mengalami persekusi namun lolos dari kemartiran. Namun, dengan bantuan Maximus, sinode di Roma menetapkan bahwa karya keselamatan Allah itu didasarkan pada inkarnasi Logos Ilahi, yaitu Yesus Kristus. Kalau realistis dan kesempurnaan kehendak manusiawi Yesus Kristus itu disangkal, maka penebusan manusia seutuhnya menjadi mustahil. Kaisar Konstantinus II marah. Ia pun memerintahkan Raja Olympius dari Ravenna ke Roma dengan perintah untuk menangkap paus dan menjadikannya sebagai tawanan di Konstantinopel. Raja Olympius pun mengirimkan pengawalnya dengan tujuan untuk membunuh paus selama perayaan Ekaristi di Basilika Santa Maria Maggiore. Pada saat prajurit itu menerima hosti yang telah dikuduskan dari tangan paus, dengan cepat ia menghunus belatinya. Namun tiba-tiba ia menjadi buta, Mission Lovers. Nah, dari kejadian ini membuat Raja Olympius mengubah sikapnya. Raja Olympius memberontak dan menyatakan dirinya sebagai penguasa Italia dan memerintah semenanjung Italia itu selama 3 tahun. Ia pun berdamai dengan Paus Martinus dan merencanakan perlawanan bersenjata melawan Konstantinopel. Maka Martinus tidak jadi ditangkap dan dalam periode ini ia bisa menjalankan pelayanannya dengan bebas. Pada tahun 653, ketika Raja Olympius meninggal karena wabah, Kaisar pun membalaskan dendamnya menangkap paus dengan bantuan raja baru di Ravenna, Theodor Kalliopa. Paus Martinus pun dibawanya ke Konstantinopel. Perjalanan dari Roma ke Konstantinopel memakan waktu 15 bulan. Ini merupakan awal dari kemartiran yang kejam.
Selama beberapa kali persinggahan, tak satu pun dari umat beriman yang ingin berkunjung dan menemui Paus Martinus. Tidak diizinkan untuk mendekatinya. Tahanan itu bahkan tidak diberi air untuk mandi. Paus Martinus tiba di Konstantinopel pada tanggal 17 September 654 sebagai tawanan. Selama beberapa hari ia ditempatkan di pinggir jalan umum dari pagi hingga sore untuk dihina oleh masyarakat Konstantinopel. Kemudian ia dipenjara selama 3 bulan sebelum memulai persidangan yang panjang dan melelahkan. Berbagai jenis penyiksaan dia terima, sehingga Martinus pun bergumam, "Lakukan padaku apa yang kamu inginkan. Kematian apapun akan bermanfaat bagiku." Martinus pun direndahkan di muka umum, ditelanjangi dan ditempatkan dalam sel dengan suhu yang sangat dingin. Ia pun dirantai dan dikurung di dalam sel yang diperuntukkan bagi mereka yang akan menjalankan hukuman mati. Pada tanggal 26 Maret 655, dengan diam-diam Paus Martinus dikirim ke pengasingan di Chersoneia di semenanjung Crimea. Ia menderita kelaparan dan mendekam dalam keterasingannya selama 4 bulan berikutnya. 16 September 655 saat kematian menimpanya. Ia nampak melemah secara fisik, tetapi tidak dalam kehendaknya. Kematian ini kemudian mengundang seluruh umat Katolik di gereja Konstantinopel maupun di gereja Roma untuk menghormatinya sebagai martir iman. Nah, mission lovers, semoga kisah dari Santo Martinus dapat menjadi teladan bagi kita semua. Sampai jumpa di mission stories berikutnya. Let's mission! Bersahabat, terlibat, dan menjadi berkat. Bye-bye!